Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya mau mereview Vixion atau Yamaha Vixion Old tahun pembuatan 2009. Di kelasnya untuk motor ini memang termasuk motor tua ya untuk di tahun ini. Ini di tahun 2024 menjelang 2025 ini Desember tanggal 18 tepatnya 18 Desember. Untuk teman-teman semua yang masih mencari info atau sedang mempertimbangkan mau mencari motor Vixion, di mana motor Vixion ini di samping kualitasnya memang terkenal bandel untuk mesinnya, ini juga untuk di tahun ini motor ini termasuk untuk budget pelajar ini masih sangat rekomendasi banget. Oke, langsung saja. Kalau untuk motor Vixion ini saya kemarin dapat nih baru 1 mingguan. Rencana mau saya pakai untuk harian, untuk pulang pergi, untuk bekerja. Kemarin sudah saya coba, ini memang masih oke lah untuk di kelasnya atau di budgetnya, ini masih oke. Nah, mungkin saya akan berbagi beberapa tips untuk teman-teman semua yang sedang mencari referensi, sekedar tukar pengalaman ya. Ini pengalaman saya pribadi dalam mencari motor bekas. Biasanya yang saya perhatikan itu di mesin. Satu di mesin, dua di injeksi, tiga di ya suspensi masih enak atau enggak, atau partnya masih original atau enggak gitu. Kalau saya pribadi ini untuk motor ini saya dapat kemarin di harga di daerah saya ini ya, sebelumnya saya perlu sampaikan ini di daerah saya untuk motor Vixion All ini tahun 2009 ini saya dapat di harga 6 jutaan. Dan kalau dilihat dari part-partnya atau spare partnya atau suku cadangnya ini masih original 85% lah, atau bisa dikatakan 80-90% ini masih original. Memang kalau karena ini motor tua jadi ya kalau cat atau warna ini ya bisa dimaklumi lah, mungkin ada pusam-pusamnya sedikit gitu, tapi kalau dilihat ini motor sih masih apa ya, masih bagus lah kalau dilihat dari catnya gitu. Bukan hanya dilihat dari fisiknya, kita juga yang harus kita perhatikan yang paling penting itu di bagian mesin ya kalau Vixion ini. Karena kalau di mesin ini, kalau untuk motor Vixion khususnya, karena kita sedang membahas motor Vixion, ini kalau saya pribadi yang saya kedepankan kalau misalkan membeli motor bekas itu di mesinnya. Ini mesin masih segel atau tidak. Terus dari bunyi mesin atau dari suara mesin ini masih halus atau tidak, seperti itu. Karena kalau untuk motor Vixion ini memang salah satu kelemahannya, misalkan ini sudah ngebul atau sudah berasap di knalpotnya, atau bunyinya sudah agak berisik, bukan berisik knalpot tapi berisik yang berasal dari dalam mesin, ini nanti juga akan repot untuk mengatasinya. Soalnya kenapa? Karena biasanya kalau untuk motor Vixion ini, kalau misalkan kok sudah bermasalah di bagian mesinnya, atau bahasanya apa ya, kalau bahasa bengkel itu apa namanya, lupa saya, sekernya, lahernya, sekernya itu biasanya harus mengganti buring itu kop, yaitu ya ini yang untuk saya yang saya pegang ini harus diganti karena memang sulit diakalin kalau Vixion ini ya, sulit diakalin, dan tentunya kalau harus ganti ini ya agak lumayan lah budgetnya, seperti itu. Jadi saya utamakan kalau mencari motor bekas itu mesinnya masih segel, satu, yang kedua tidak ngebul, yang ketiga tidak berisik.
Dalam artian tidak berisik bukan dari knalpot tapi dari mesin seperti itu. Dan yang tidak kalah penting kalau mencari motor bekas, khususnya yang injeksi, karena motor fiction ini sudah injeksi ya. Kalau fiction kan berarti untuk termasuk generasi pertama motor kuplingan yang sudah memakai injeksi. Berarti yang sudah memakai injeksi kalau fiction itu kalau tidak salah itu mulai tahun 2000, keluaran pertama itu tahun 2007. Itu sudah injeksi ya. Dan ini yang saya pegang ini juga apa namanya, kemarin saya sudah cek ini mesinnya masih aman, masih segel. Dan juga saya cek di bagian knalpotnya. Kenapa? Karena biasanya kalau fiction itu atau motor lah, bukan ya, mungkin bukan hanya fiction ya, tapi semua motor kalau misalkan sudah ngebul itu otomatis olinya sudah terbakar. Dan di belakang knalpotnya ini pastinya sudah ada sisa-sisa atau di situ bekas efek dari mesin ngebul karena oli terbakar ini, ada hitam-hitamnya gitu, seperti itu. Jadi yang saya cek otomatis, yang saya kedepankan untuk cek motor itu di satu mesin, 2 bunyi, 3 di knalpot ini ngebul atau enggak, seperti itu. Dan juga tidak kalah penting juga di injeksinya, karena kalau injeksi sudah pernah diservis ini juga akan repot nanti, karena biasanya kalau sudah pernah diservis itu biasanya rewel lagi, seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua yang masih mencari referensi atau mencari apa ya namanya ya, mencari info-info untuk vision ini masih rekomen atau tidak untuk di tahun ini kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi ini masih rekomendasi banget. Jadi yang penting kita bisa memilih motor ini masih sehat atau tidak, atau kualitasnya masih bagus atau tidak. Kalau yang awam sekali di dunia motor itu, kalau saya biasanya dulu awal-awal beli motor itu saya biasanya ngajak bengkel untuk minta dicek lah untuk kesehatan mesinnya atau kesehatan motornya, seperti itu. Dan untuk yang lain-lain ini, harga ya. Tadi harga untuk di tempat saya, mungkin di tempat lain juga berbeda ya. Jadi tidak bisa jadi acuan di sini harga berapa, di sana harga berapa, dan itu pasti sama enggak, karena kadang di tempat saya lebih tinggi, di tempat teman saya yang di luar kota itu kadang masih lebih rendah. Kadang di tempat saya lebih rendah, di teman saya yang di luar kota itu harganya masih tinggi, seperti itu. Jadi kalau harga itu juga tergantung pasaran di daerahnya masing-masing. Oke, langsung saja kita coba untuk mesinnya. Ini untuk indikatornya di speedometer ini masih nyala semua. Untuk indikator apa namanya, injeksinya, ini lampu sennya atau readingnya juga masih nyala semua. Untuk klakson juga masih normal. Ini jadi apa namanya, lampu juga masih normal. Itu ada lampu kota, kalau di saya nyebutnya lampu kota, enggak tahu kalau di teman-teman yang lihat video ini. Lampu kota, lampu utama masih nyala semua, masih normal semua. Ini kalau bunyi mesinnya masih halus, saat di
karena biasanya susah kalau motor fiction itu kalau sudah ngebul itu susah banget. Nah, untuk ngeceknya biasanya saya seperti ini, saya RPM tinggi dulu. Nah, ini udah ngebul. Kalau tadi asap sedikit itu karena dasar yang ini. Fiction All 2009 masih rekomen kalau pandangan saya pribadi. Oke, untuk teman-teman semua, sekian dari saya. Semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nanti kita bisa review untuk motor-motor yang lain dan sekalian harganya ya. Jadi kalau untuk kualitas masih oke lah. Sekian, ikuti kami terus untuk bisa mereview mungkin motor yang lain. Silahkan komen untuk teman-teman yang mau di-reviewkan untuk motor apa, nanti kita bisa sharing lah dan belajar bersama-sama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.